Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah merupakan sebuah keharusan bagi kita. Awwaluddin ma'rifatullah. Mengenal Allah merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena mengenal Allah adalah cahaya yang menerangi dalam kolbun seorang muslim. Dengan mengenal Allah, kita akan mampu menghadapi segala problem kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali hambanya itu mampu menahan beban tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengenali Allah Subhanahu wa taala? Cara mengenal Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut selalu mengandung sifat-sifat Allah. Seperti misalnya di dalam surat yang sudah sangat populer yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya sebuah kemurnian bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal, Allah itu murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Surat Al-Ikhlas ini menjelaskan perkenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Huwallahu ahad. Dialah Muhammad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Somad, Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita tidak salah meminta kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan meminta kepada selain Allah. Kenalilah Allah, maka Allah akan mengenal kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Allah itu bagaimana sifatnya? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah berdiri sendiri, maka Allah tidak punya istri dan tidak punya anak tentunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Allah ini pencipta, maka tidak sama dengan yang diciptakan manusia, tumbuhan, hewan, alam ini.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Siapakah Allah itu? Masyiwal makhluk. Selain makhluk itu Allah. Nah ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah menjelaskan, mengenalkan dirinya bahwa Allah itu Maha Esa. Ini adalah salah satu sifat Allah, yaitu Ahad, berdiri sendiri. Nah ini. Allah Maha Esa, Maha sendiri, Maha kuasa. Nah ini. Yang kedua, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Orang yang mengenal Allah, maka dia akan memanggil Allah, akan meminta dicukupi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam sholat, di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, kita berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, penuhilah kekurangan-kekuranganku, warzuqni, berilah kami rezeki, wahdini, tunjukilah aku, wa'afini, ampunilah aku, wa'fu'anni, dan seterusnya. Ini bukti bahwa kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kita langsung kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 nikmat yang Allah berikan, yang kita minta kepada Allah akan diberikan kalau kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kalau ada yang bilang Allah itu beranak dan punya anak, berarti itu merupakan sebuah kesalahan besar dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak sesuai atau tidak ada yang menyamai Allah. Tidak sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpuh di hadapan Allah. Salat kita karena Allah. Bicara kita karena Allah, tidur kita karena Allah, makan kita karena Allah. Semua dalam perilaku kehidupan kita hendaknya ditunjukkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Di dalam ayat selanjutnya, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai waktu, bukan hanya subuh. Sehari, semalam, sepanjang masa kekuasaan waktu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa dikatakan di sini waktu subuh? Untuk mengkhususkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya dari apa? Min syarri ma khalaq, dari apa-apa yang Allah ciptakan. Jadi hamba Allah, makhluk Allah ini banyak yang berbahaya kepada yang lainnya, dan kita sebagai manusia hendaknya minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasyiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi betul-betul Allah ini sebagai tempat kita berlindung, tempat kita meminta, tempat kita memohon. Agar apa? Agar kita dilindungi dari makhluk lainnya, kejahatan makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Sebab kalau malam telah gelap gulita, kejahatan bisa terjadi di mana saja. Perampokan terjadi di malam hari, pembunuhan di malam hari, pencurian terjadi di malam hari. Karena itu kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan. Dari kejahatan manusia, dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul. Di mana malam hari banyak tukang sihir, di antaranya adalah perempuan yang menjadi tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul atau tali. Nah, ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kedengkian manusia karena tidak mengenal Allah. Tapi kalau dia mengenal Allah, dia tidak akan dengki kepada sesamanya. Sekarang orang yang banyak mengenal Allah dengan yang tidak mengenal Allah, banyakkan yang mana? Kalau banyak yang mengenal Allah, insya Allah kejahatan akan berkurang. Tapi kalau banyak yang tidak mengenal Allah, maka kejahatan akan banyak dan bertambah banyak. Jadi wahai para pemimpin, para sahabat yang punya kebijakan, yang ingin negara aman, negeri aman, tolonglah kenalkan rakyat ini kepada Allah. Kenalkan masyarakat ini kepada Allah. Agar apa? Agar tercipta keamanan. Karena mengenal Allah adalah sumber kedamaian. Siapa yang mengenal Allah dimanapun berada akan merasa tenang. Nah, ini. Sekali lagi saya himbau kepada para pemimpin untuk mengenalkan rakyatnya kepada Allah. Untuk mengenalkan warganya kepada Allah. Mulai dari Bapak RT, RW sampai kepada Bapak Presiden. Kalau ingin negara ini aman, kenalkan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengenal Allah tidak akan melakukan kejahatan sekecil apapun. Tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan pembohongan publik, tidak akan melakukan hal-hal yang betul-betul membawa kehancuran dunia ini. Di dalam surat selanjutnya, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah sembahan kita. Malikin nas, raja manusia, rajanya Allah. Rajanya manusia sesungguhnya adalah Allah, pemimpinnya adalah Allah. Ini. Maka ada firman Allah yang mengatakan atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin yang taat kepada Allah dan rasul di antara kamu wajib ditaati. Ilahina, sembahan manusia. Allah adalah tempat kita menyembah. Jangan ada orang yang menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah jembatan, menyembah kedudukan, menyembah harta, menyembah wanita. Kalau orang mengenal Allah, dia akan betul-betul menyembahnya kepada Allah. Ilahin nas, sembahan manusia adalah Allah, bukan yang lainnya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membisikkan ke dalam dada manusia, ya. Ini ada setan yang selalu menggoda, menghalangi mengenal Allah.
Ini. Setan ini tugasnya menghalangi manusia mengenal Allah. Tugasnya menghalangi manusia melupakan Allah. Orang yang sudah tergoda oleh setan, maka dia akan lupa kepada Allah. Ini. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini di dalam dada manusia ini ada yang namanya bisikan-bisikan jahat, itu dari setan. Bisikan-bisikan baik itu dari malaikat. Ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ini tugasnya membisik-bisikan di dalam dada manusia supaya berbuat jahat, supaya lupa kepada Allah, supaya lupa kepada ajaran-ajaran yang Allah sampaikan. Nah, setan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah minal jinnati wan nas, dari jin yang tidak tertampak dan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Kalau ada manusia yang suka mengajak kepada kejahatan, mengajak kepada keburukan, itu karena manusia tersebut telah dikuasai oleh setan. Sehingga dia lupa mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, setan pun akan kabur, saudaraku. Kenapa? Karena musuh bebuyutan manusia adalah setan. Dan setan akan kalah jika kita mengenal Allah, ketika kita zikrullah, ketika kita berada dalam masjid, ketika kita berada dalam zikrullah. Ketika kita membaca Quran, maka kita akan merasakan pengenalan yang lebih dalam dengan Allah dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kalau kita ingin lebih jauh mengenal Allah dan merasakan keberadaan Allah selalu, Allahu ma'i, Allahu syahid, Allahu nadirun alayya, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, dan Allah melihatku. Ini sering-seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah yang menjelaskan tentang sifat dan menjelaskan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ingin mengenal Allah tapi jauh dari Al-Quran, maka akan tersesat, saudaraku. Kalau ingin mengenal Allah, mengenal Rasul, dekatilah warisan dari Rasulullah. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini." Aku tinggalkan kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tazillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Selama kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tazillu abadan. Wahia kitabullah wa sunnatur rasul. Dua perkara yang Rasulullah tinggalkan itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul yang disebut dengan hadis. Kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus mengenal Rasul. Karena Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Manusia pilihan Rasul itu. Laki-laki manusia pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk menerima wahyu
dan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan 24 Rasul lainnya. Nah ini, saudara-saudara sekalian, marilah kita terus mengenali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kesehatan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kehidupan kepada manusia ataupun makhluk yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudaraku, mari kita kenali Allah. Mulai dari sifatnya yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu maha pemurah dan penyayang kepada hamba-hambanya. Tapi kadang-kadang hambanya ini tak ngerti disayang, tak ngerti dicintai Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Fayaghfir lakum, dan akan diampuni dosa kita, dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini kita mengenal sifat Allah yang ghafur dan sayang pada kita. Allah itu maha pengampun, maka kita bertaubatlah kepada Allah sehari. Istighfar minimal 100 kali seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar. Dalam riwayat lain 70 kali. Nah ini, Astaghfirullahaladzim, 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 100 kali minimal dalam satu hari. Wallahu ghafur, karena Allah maha pengampun, makanya kita minta ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Di samping pengampun, Allah juga Ar-Rahim, yang maha kasih sayang. Allah itu sayang sekali sama hambanya, sayang sama kita, maka kita dianjurkan untuk beribadah. Ibadah itu bukan untuk Allah, tetapi sebenarnya manfaatnya buat kita sendiri. Itulah Allah tidak butuh disembah, tetapi ketika kita menyembah Allah, kita akan merasakan manfaatnya. Terdapat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Sahabat sekalian, marilah kita terus mengenali Allah. Dengan apa? Dengan tilawah Al-Quran, dengan membaca hadis. Semuanya itu adalah dalam rangka agar kita senantiasa berada di jalan kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi ma'rifatullah yang kedua ini. Kita mengenal Allah dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.